Baik, kita mulai sekarang diskusi kita, yaitu tentang peluang. Ya, apa itu peluang? Ya, bagaimana peluang? Sebenarnya teman-teman masih ingatlah atau masih mengingat bagaimana peluang itu dipelajari waktu di bangku sekolah menengah atas atau setengah sekolah menengah umum kalau sekarang. Ya. Ini bahasan kita akan berbicara tentang eksperimen acak, kemudian akan berbicara karakteristik dan variabel, kemudian akan berbicara konsep peluang, dan kita akan berbicara peluang dan statistika. Kita mau sampai jam berapa? Apakah mau pakai prinsip lebih cepat, lebih baik? Gitu ya. Siap teman-teman, kita mulai? Siap, Pak. Siap, ya. Siap. Selalu semangat ya, bahwa statistik ini tidak menakutkan. Sekarang kita akan berbicara dulu. Jadi ketika kita berbicara soal peluang, kita harus berbicara dulu tentang eksperimen acak. Apa yang dimaksud dengan eksperimen acak ataupun random eksperimen? Ya, kita akan berbicara dulu dari sebuah yang namanya apa? Eksperimen itu apa? Eksperimen itu tiada lain merupakan, perhatikan hal ini ya. Ini ada yang pertama, ini kita akan selalu bilang bahwa ini ada eksperimen yang ada di lab. Tapi jangan salah, ketika teman-teman melakukan percobaan atau mengamati bagaimana respon seseorang terhadap orang yang tergeletak atau yang disebut sekarang istilah sosial eksperimen, itu adalah suatu eksperimen atau percobaan. Bahkan kalaupun hanya kita memandang mobil yang lewat, kita akan memperhatikan warna dari mobil yang lewat tersebut. Itu merupakan eksperimen. Nah, kalau kita mau bicara apa itu eksperimen acak, mungkin nanti akan lebih lanjut. Tapi paling tidak, kita pahami dulu bahwa hal-hal dalam kehidupan sehari pun bisa kita lakukan itu sebuah eksperimen. Sama teman-teman di mulut gang, katakanlah ya, di tepi jalan raya, ada kerjaan, kemudian punya permainan. Oke, kita tebak-tebakan warna mobil yang lewat. Nah, jadi ketika warna mobil yang lewat, kita perhatikan, dan kita nanti dapatkan kan, warna merah, warna putih, warna hitam. Nah, itu sebuah eksperimen. Karena apa? Karena pada dasarnya eksperimen itu adalah suatu tindakan atau pengamatan yang nanti akan memberikan suatu hasil. Hasil apa? Ya tergantung apa yang ingin kita amati. Kalau mobil yang lewat, kalau yang kita amati warnanya, berarti yang muncul merah, putih, hitam, dan seterusnya. Kalau yang kita amati adalah merek mobilnya, ya pasti yang lewat ataupun yang kita catat adalah Toyota, Daihatsu, ya Chevrolet, dan seterusnya. Jadi sekali lagi teman-teman, ya walaupun hanya sebatas misalnya kita bertanya kepada pasangan kita, apakah kamu ingin menikah dengan saya? Ini pun sebuah eksperimen. Karena ketika kita menyatakan sebuah atau membuat sebuah pertanyaan ataupun membuat sebuah pernyataan, kemudian direspon oleh orang yang kita ajak komunikasi, hasilnya akan kita peroleh. Ya, kalau ngajak atau melamar kan hasilnya ditolak atau diterima seperti itu. Oke, ya, jadi kita balik lagi sekarang. Nah, sekarang kita akan lihat. Jadi kalau kita akan menyebutkan sebuah eksperimen yang kita lakukan itu sebuah eksperimen acak, itu ada syarat yang harus kita penuhi. Jadi apakah sebuah eksperimen itu akan selalu merupakan eksperimen acak? Ya, perhatikan ada syarat-syarat berikut. Pertama, bahwa sebuah eksperimen akan dikatakan menjadi sebuah eksperimen acak apabila dia akan memberikan hasil yang berbeda, meskipun diulang-ulang dengan cara yang sama. Teman-teman, ketika teman-teman main monopoli, dari mulai ingat katakanlah sebelum masuk sekolah dasar sampai sekarang, pertanyaan saya, bagaimana cara mengundi dadunya? Berubah nggak dari zaman dulu SD dibandingkan dengan sekarang? Karena sudah 20 tahun yang lalu, ataupun 15 tahun yang lalu. Berubah atau tidak? Berubah. Berubahnya bagaimana? Berdasarkan. Bukankah dulu pakai gelas, sekarang juga masih pakai gelas? Iya, masih Pak. Enggak, Pak, maksudnya hasilnya berubah-berubah. Oke. Yang pertanyaan saya dulu, apakah caranya berubah-ubah? Jawaban kita sepakat tidak ya. Oke, nah dengan cara yang sama kita ulang-ulang. Tetapi hasil yang kita berikan atau hasil yang kita dapatkan itu tidak akan sama. Apakah kalau kita tos dadunya, artinya kita kocok dadunya di gelas itu 10 menit, apakah hasilnya akan sama? Misalnya kalau semakin lama kita mengocok dadu dalam gelas itu akan semakin besar hasilnya? Tidak juga.
ya. Nah, tapi yang jelas sekali lagi, meskipun dengan cara yang sama, kayak ngetos koin lah, ya wasit, ya caranya sama, dijentikan oleh ibu jari, tetapi hasilnya akan berbeda-beda. Ya, jadi kalau demikian, ya dengan cara yang sama, tetapi akan memberikan hasil yang berbeda, itu menjadi salah satu kondisi ataupun salah satu salah satu syarat bahwa eksperimen yang kita lakukan itu merupakan eksperimen acak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Ya, oke. Apa yang menjadi syarat kedua? Sebuah eksperimen akan dikatakan sebagai eksperimen acak. Yang kedua adalah eksperimen tersebut bergantung kepada kesempatan dan peluang. Kalau kesempatan berarti ada kondisi ataupun ada keadaan bahwa hasil yang kita peroleh ini akan memiliki suatu kesempatan ataupun suatu kemungkinan-kemungkinan. Jadi itu tadi kalau kita lakukan pengamatan mobil yang lewat, pasti akan ada banyak ataupun ada kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Semakin banyak kemungkinannya, maka suatu kejadian itu peluangnya akan semakin kecil. Ketika semakin banyak orang di dalam kelas, ketika guru itu akan memilih atau dosen itu akan memilih salah satu orang wakil di antara beberapa orang yang ada di kelas, kita akan yakin atau kita akan memiliki tingkat keyakinan yang lebih besar apabila jumlah yang di kelas itu adalah lebih sedikit. Jadi kalau ada 5 orang, dibandingkan dengan 200 orang dalam ruangan, ketika dalam kondisi 5 orang itu, kalau dosen mengatakan saya akan memilih salah satu kalian sebagai wakil, tentunya ketika 5 itu teman-teman akan lebih punya harapan atau punya optimisme yang lebih tinggi dibandingkan ketika teman-teman berkumpul di dalam suatu ruangan besar yang isinya lebih banyak lagi. Yang ketiga, bahwa sebuah eksperimen itu akan dikatakan eksperimen acak itu adalah ketika kita atau siapapun sebenarnya tidak akan tahu. Jadi karena tidak tahu, maka dia tidak akan mampu memprediksi hasil apa yang akan muncul dari percobaan tadi. Jangankan yang banyak kemungkinan, ya untuk koin saja yang hanya 2 kemungkinan, yaitu baik bisa angka ataupun gambar, teman-teman tidak punya pengetahuan pasti tentang apa yang akan muncul. Kalau teman-teman ada sore hari misalnya dengan adik ya untuk menghibur adik kita, kemudian tebak-tebakan mata dedu berapa yang muncul, dan ketika teman-teman bisa menebak ternyata misalnya Dek saya tebak 6, kemudian ternyata muncul itu 6. Apakah itu sesuatu atau didasari karena teman-teman tahu bahwa yang akan muncul 6? Bukan, karena itu kebetulan saja. Kalau memang misalnya yakin bisa tahu gitu kan, kita lakukan pengetosan dadu 10 kali berturut-turut. Apakah kita bisa menebak 10-10-nya benar hasilnya? Kalaupun ya misalnya sama tebakan kita dengan yang muncul, itu hanya kebetulan. Karena bagaimanapun juga teman-teman, kalau memang kita ataupun ada orang yang punya kemampuan untuk bisa memprediksi hasil yang bisa muncul dari pengetosan dadu, rasanya kasino di Las Vegas ataupun kasino di Genting Highland itu akan bubar karena akan merugi karena bisa ataupun yang akan munculnya itu sudah tertebak. Itu 3 syarat ya sebuah eksperimen atau sebuah percobaan akan dikatakan sebagai sebuah eksperimen acak. Kenapa kita harus pahami eksperimen acak ini? Karena apa? Karena ketika kita berhadapan dengan peluang, maka yang akan menjadi dasar itu adalah percobaan yang sifatnya acak. Oke, jadi sekali lagi, yang akan menjadi dasar kita ketika kita berbicara peluang itu adalah eksperimen acak ini sendiri. Nah, teman-teman, perhatikan baik-baik ketika kita akan mengetos koin, kita akan melihat bahwa eksperimen atau random eksperimen ini akan bisa menghasilkan angka atau bisa menghasilkan gambar. Kemudian, ini ada 2 kemungkinan. Perhatikan, ya, ketika kita akan menebak angka, kita akan lebih mudah atau berpikirnya pasti tidak akan selama ketika kita akan menebak hasil dari dadu. Karena di dadu itu ada berapa? Ada 6 kemungkinan. Walaupun sebenarnya tebakan kita bisa salah atau bisa benar, tetapi ketika dalam proses berpikir tentunya ketika suruh menebak
metadata berapa yang muncul, itu biasanya akan lebih lama dibandingkan dengan menebak angka atau gambar yang muncul. Nah, jadi ini termasuk eksperimen acak ataupun percobaan-percobaan yang sifatnya sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, jadi teman-teman bisa melihat bahwa dari eksperimen atau percobaan yang memberikan 2 hasil, itu bisa disebut juga sebagai eksperimen acak, juga yang 6 hasil bisa merupakan eksperimen acak, dan juga percobaan-percobaan lain yang hasilnya atau kemungkinannya lebih banyak daripada yang dadu itu. Berapa? Bisa 10, bisa 12, dan seterusnya. Seperti kalau teman-teman misalnya menebak tanggal lahir teman kita. Kita berhadapan dengan berapa kemungkinan? Ya, sejumlah hari di dalam 1 tahun. Bukan hanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tapi kalau tanggal kan, tanggal dan bulan itu ada ya paling tidak 365 tanggal dan bulan. Dari mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Silakan teman-teman kalau yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan sekarang. Ya, nah terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul dalam sebuah eksperimen, berarti kita akan memahami apa itu event atau kejadian. Event atau kejadian itu pada prinsipnya ada yang dimaksud atau disebut dengan simple event, ada yang disebut dengan compound event. Oke, sebelum saya menjelaskan apa itu simple event, apa itu compound event, perhatikan contoh untuk masing-masing. Dalam percobaan yang berkaitan dengan simple event, kita misalnya salah satu contohnya mendapatkan hasil dari percobaan itu adalah mobil yang lewat berwarna merah. Atau secara sederhana bisa dituliskan merah. Apa itu compound event? Hasil yang kita peroleh dari percobaan yang kita lakukan, salah satu contohnya adalah mobil yang lewat berwarna merah, berjenis SUV, bermerek Toyota, berpenumpang 3 orang. Coba siapa yang bisa membedakan? Apa itu simple event? Apa itu compound event? Ada? Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau dari yang saya lihat di layar, kurang lebih simple event itu kriteria atau syaratnya hanya 1 di sini, tapi kalau compound event kriterianya lebih dari 1. Oke. Salsabila Octaviani, Pak. Octaviani. NPM-nya 011 ya? Ya. Oke. Jadi kalau simple event itu satu apa? 1 kriteria. 1 kriteria. Oke. Karena kita belum membahas dalam, baik ya 1 kriteria atau sepadan kriteria apa kira-kira? Nama lain ataupun hal lain selain kriteria, faktor atau bisa ya? Betul nggak? 1 faktor yang diperhatikan, 1 hal yang diperhatikan ya. Oke. Terus compound event apa? Lebih dari 1 faktor. Lebih dari satu faktor. Baik ya. Oke, mari kita lihat definisi. Jadi simple event itu adalah hasil dari percobaan yang dilakukan dengan memperhatikan sebuah karakteristik atau sebuah faktor. Sebaliknya, kalau compound event adalah hasil dari percobaan yang dilakukan dengan memperhatikan lebih dari sebuah karakteristik. Jadi kalau yang pertama, karakteristik apa ataupun kriteria apa yang diperhatikan? Oke, sudah betul kira-kira jawabannya? Betul ya. Terus karakteristik apa yang diperhatikan? Kalau dari simple event itu hanya warna. Oke, warna mobil. Jadi karakteristik yang adalah warna mobil. Betul. Good. Kalau di compound event berarti ada beberapa karakteristik ya. Ada warna, ada jenis, ada merek, ada penumpang. Oke, sampai sini. Ada teman-teman yang belum bisa menangkap? Ya, jadi kenapa kita bertanya, Pak? Boleh. Ini tuh simple event tuh berarti lebih kayak gini, Pak. Dasarnya kayak misalkan mobil yang lewat berwarna merah aja gitu. Dan compound event tuh kayak variabel-variabel bukan Pak, kayak mobil warna merah, jenisnya SUV, mereknya Toyota, penumpangnya 3 orang. Itu benar nggak, Pak? Dava Sabit 0,45. Baik, Dava. Nah, sebenarnya 1 pun sama. Itu 1 karakteristik kan? Karakteristik ya. Jadi sama aja. Jadi yang kita perhatikan itu bedanya kalau simple event betul hanya 1 aja yang kita perhatikan. 1 hal lah yang kita perhatikan. Itu hanya warnanya saja. Sedangkan kalau compound event itu ada beberapa karakteristik. Nah, mengenai karakteristiknya itu bisa dari 1 unit observasi itu sendiri atau bisa katakanlah
dari unit observasi yang terdiri dari beberapa hal itu bisa banyak kemungkinan. Yang jelas nanti data yang terkumpul itu tidak hanya satu kalau compound event. Ya, nah, banyaklah misalnya kalau nanti yang kita teliti itu unit observasinya itu adalah keluarga. Ya, bisa akan menekankan bahwa ketika kita melakukan penelitian yang menjadi unit observasi itu jangan dibayangkan hanya satu orang. Jadi yang dimaksud dengan unit observasi itu adalah unit terkecil yang menjadi bahan observasi atau pengamatan kita. Compound event dalam contoh saya ini adalah unit observasinya adalah sebuah mobil. Tapi kalau unit observasinya sebuah keluarga dan kita perhatikan beberapa karakteristik, bisa jumlah anak, bisa umur anak pertamanya, bisa jenis kelamin anak pertama, bisa pendapatan keluarganya, itu pun adalah compound event. Ya, jadi bisa terjadi beberapa kemungkinan yang banyak ataupun tidak tunggal. Karena apa? Karena kita memperhatikan lebih dari sebuah karakteristik. Baik, ada yang bertanya lagi sebelum saya lanjutkan? Izin bertanya, Pak. Boleh, Alam. Sebelumnya izin Pak, apakah suara saya terdengar jelas? Oh, jelas, Alam. Mohon maaf, di tempat saya lagi adzan asar ya. Jadi kalau teman-teman mendengar suara saya kurang jelas ataupun ada background, mohon maaf ya. Oke, silakan Alam. Saya izin bertanya, Pak, ini kan ada simple event, ada compound event. Nah, apakah ada misalkan kegunaan khusus dari masing-masing simple dan compound ini? Contohnya misalkan penelitian seperti apa sih yang menggunakan simple event dan penelitian seperti apa yang diharuskan menggunakan compound event? Begitu, Pak. Baik. Event yang muncul ketika kita melakukan sebuah penelitian atau percobaan, tentunya pasti ada gunanya. Paling tidak ketika kita nanti akan melakukan identifikasi ruang sampel. Sudah pernah yang namanya ruang sampel? Pernah, Pak. Pernah ya. Jadi kalau dengan simple event misalnya ya kayak tadi kita hanya melihat katakanlah satu hal aja. Misalnya hanya koin aja. Jadi hasilnya bisa angka, bisa gambar. Nah, jadi hanya ada dua kemungkinan. Dan ketika kita mengidentifikasi ruang sampelnya, berarti ada dua hal tadi. Kita nanti akan bicara di belakang ya tentang ruang sampel dan titik sampel. Tetapi sekarang kalau misalnya percobaannya saya menggunakan satu koin, satu dadu. Maka ketika kita akan memilih kejadian dari dua hal ini, ya baik koinnya, baik dadunya kita perhatikan, berarti yang pertama kemungkinan yang bisa muncul itu adalah koinnya angka, dadunya 1. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, bisa koinnya angka, mata dadunya 2. Terus sampai nanti yang terakhir, koin itu gambar, mata dadunya 6. Nah, jadi kalau ditanyakan, apakah ada manfaatnya kita memahami ini? Enggak, ada. Ketika kita akan melakukan identifikasi ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Nanti kita bicara ya, kita diskusikan. Sampai sini dulu, Alam, kira-kira. Bisa menangkap, bisa jelas? Baik, Pak, cukup jelas, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Sama-sama. Oke. Nah, jenis event apa lagi? Kalau tadi dilihat dari karakteristik yang kita perhatikan, ada juga event yang dikatakan sebagai certain atau sure event. Ada yang dikatakan dengan impossible atau null event. Kalau yang sure event ataupun kejadian pasti, ini adalah contohnya basahnya tanah yang kena air hujan. Kalau yang impossible itu adalah munculnya mata dadu 7 dalam pengetosan dadu. Jadi dengan demikian bahwa kalau kejadian pasti itu atau sure event itu adalah kejadian yang pasti akan terjadi, akan muncul. Kalau impossible berarti sebaliknya, kejadian yang kita harapkan atau kejadian yang kita inginkan itu tidak mungkin terjadi. Oke, jelas ya, ini rasanya sih clear lah. Ini kaitannya kemana? Kaitannya itu tadi, nanti ke perhitungannya peluang. Kalau kita ditanyakan nanti, berapa peluang munculnya mata dadu 7 dalam pengetahuan sebuah dadu? Ada yang bisa jawab? Berapa peluangnya? Izin menjawab, Pak? No. Ya, silakan. Siapa? Siapa namanya? Jericho, Pak. Oh, Jericho. No, 67. Ya, Jericho betul. No. Karena apa? Karena itu tidak akan mungkin terjadi. Oke. Makasih, Jericho. Kita lanjut.
event, ada juga yang disebut dengan independent event. Ada dependent event. Coba, ada yang bisa menebak nggak kira-kira? Apa yang disebut dengan independent event? Apa yang disebut dengan dependent event? Ada yang bisa? Izin jawab lagi, Pak. Boleh, silakan Jeriko. Mungkin kalau independen itu kan kalau tidak dari pengertiannya itu tidak saling apa ya? Tidak saling terkait antara variabel. Kalau dependen itu terkait dengan variabel yang ada. Terkait, ya. Jadi berarti kata kuncinya apakah terkait atau tidak? Apakah ada hubungan atau tidak? Begitu ya? Ya, Pak. Oke. Nah, jadi independent event adalah kejadian-kejadian yang tidak memiliki keterkaitan atau ketergantungan dalam kemunculannya. Contoh, hasil pengocokan dadu dengan kondisi cuaca. Apakah teman-teman pernah misalnya kita lebih memilih main monopoli ketika hujan karena dadunya biasanya gede-gede, mata dadu yang muncul? Sering nggak? Atau pernah nggak seperti itu? Nggak pernah. Berarti kalau nggak pernah, artinya apa? Kemunculan mata dadu dalam pengetesan dadu dengan cuaca itu tidak ada hubungan. Ya masing-masing aja terjadinya. Sebaliknya, yang dependent event, contoh seperti ini, kepadatan lalu lintas dengan tabrakan kendaraan. Jadi, kejadian tabrakan kendaraan dengan kepadatan lalu lintas atau karakteristik atau kemungkinan terjadinya tabrakan dengan kepadatan lalu lintas yang ada, itu ada hubungan. Jadi kejadian-kejadian yang kita amati atau kejadian-kejadian yang menjadi ketertarikan kita itu memiliki keterkaitan atau ketergantungan dalam kemunculannya. Ya, jadi kalau kita berbicara independent event, dependent event, berarti kita berbicara beberapa kejadian dan kita akan melihat apakah di antara kejadian-kejadian tersebut ada hubungan atau tidak. Kalau di statistika, dan nanti kita akan pelajari ketika kita berbicara ukuran hubungan. Ketika kita menyambungkan satu hal dengan hal yang lain. Contoh misalnya, kalau kita berbicara soal administrasi publik, katakan saya kondisi atau bagaimana sebuah pengelolaan kantor itu dilakukan. Kalau saya meneliti tentang motivasi kerja, kemudian juga diteliti tentang kompensasinya, kira-kira antara kompensasi dengan motivasi kerja bisa kita hubungkan enggak? Bisa, Pak. Kenapa, Salsabila? Karena kalau dilihat kompensasi itu bisa jadi salah satu stimulus dalam motivasi bekerja seseorang. Motivasi bekerja, baik. Kalau sekarang motivasi kerja dengan daerah asal, bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Kenapa bisa? Coba siapa tadi yang perempuan yang pertama jawab? Saya, Pak. Ya. Motivasi kerja mungkin kayak berasal dari daerah mana, alamnya kayak gini, berarti dia punya motivasi kerjanya jadi misalkan di pegunungan jadi petani. Terus kalau misalkan dia di daerah industri, berarti motivasi kerjanya mungkin bisa jadi berburu pabrik atau dia mendirikan pabrik sendiri. Baik, makasih Purnama Putri. Ya. Jadi balik lagi ya. Jadi hal-hal seperti tadi, daerah asal itu artinya orang pendatang itu biasanya justru lebih termotivasi untuk lebih keras bekerja. Nah, jadi karakteristik daerah asal dengan motivasi kerja itu bisa dihubungkan. Nah, jadi kegunaannya buat apa kita harus mengidentifikasi adanya independent events ya dengan dependent events ini? Yaitu salah satunya nanti bisa kita jadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Juga misalnya kalau ada datanya motivasi kerja, kemudian dengan jenis kelamin, apakah ada hubungan atau tidak? Nah, itu juga silakan untuk bisa diteliti dan sebagainya. Yang jelas ketika kita menyatakan ataupun menggabungkan menyambungkan antara satu kejadian-kejadian itu harus ada dasar teori atau dasar logika bahwa hal tersebut atau hal yang kita kaitkan itu memang ada hubungan. Nilai ujian dengan misalnya warna baju yang kita pakai, gitu ya. Saya sih nggak ada hubungan. Itu kecuali kalau misalnya nilai ujian dengan keketatan ataupun pelonggar atau tidaknya baju yang kita pakai. Atau kalau kita pakai baju misalnya yang bukan punya kita dan karena kita pinjam terus ujian gitu ya. Kemudian karena ketat atau kecilan ya tentunya akan mengganggu kita. Nah seperti itu. Baik. Oke, itu independent dan dependent events. Nah, selanjutnya kita akan lihat sekarang kita akan berbicara tentang ruang sampel dan titik sampel. Apa itu ruang sampel?
Apa itu titik sampel? Teman-teman pernah belajar waktu sekolah menengah umum atau waktu di SMA dulu? Pernah. Apa itu ruang sampel? Pernah? Ruang sampel itu hal-hal yang ada di situ yang nantinya bisa berkemungkinan akan terjadi ya kan Pak? Oke, tenang aja. Oke, ada jawaban lain yang teman-teman yang lain? Saya Pak. Oke, Anastasia apa? Iya Pak. Misal ini kalau ruang sampel itu semua hasil dari percobaan-percobaan yang dilakukan. Semua hasil-hasil dari percobaan. Oke, jadi kata kuncinya adalah semua ya. Oke, next. Ada lagi? Kumpulan dari peluang-peluang, Pak. Kumpulan dari peluang-peluang. Baik, oke, nggak apa-apa. Betul kumpulannya. Tapi apakah benar kumpulan peluang? Nanti kita buktikan. Ya, jadi ruang sampel itu nanti pasangannya ada titik sampel. Ruang sampel adalah kumpulan. Betul kumpulannya. Tapi kumpulan dari apa? Kumpulan dari semua outcome atau hasil yang mungkin muncul dari sebuah random eksperimen atau sebuah percobaan acak. Sedangkan kalau titik sampel adalah satu kejadian yang menjadi anggota titik sampel atau satu kemungkinan dari hasil yang kita lakukan dalam random eksperimen. Nah, ini. Ketika kita mengetos dadu, dan kemungkinan yang bisa muncul itu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ini semua kemungkinan 6 buah kemungkinan ini yang kita sebut sebagai ruang sampel. Sekarang, kalau kita berbicara titik sampel, berarti kita hanya kepada satu kemungkinan saja. Berarti mata dadu 4 ini salah satu kemungkinan yang muncul dari pengetasan sebuah dadu. Maka kita sebut sebagai titik sampel. Ada berapa titik sampel dalam pengetasan sebuah dadu? Ada 6 buah titik sampel. Dan kalau teman-teman suruh menceritakan ruang sampelnya, ya, berarti kita harus menceritakan seluruh kemungkinan yang bisa muncul. Sekarang, kalau satu buah koin, ada berapa titik sampel di dalamnya atau di dalam ruang sampel dari percobaan dengan menggunakan sebuah koin? Ada 2 Pak. Ada 2 Pak. Sampel space-nya 2. Oke. Jadi titik sampelnya 2. Oke. Terus apa saja? Angka dan gambar. Oke, satu-satunya Stephanie bilang angka dan gambar. Oke, maaf ya kalau ada yang nggak tercatat baik. Sekarang, kalau 2 koin, maka ruang sampelnya? Ada 1. Ada berapa? 1. Oke, Muhammad Miftah, berapa? Ada 1, Pak. 1, apa saja? 2 uang koin. 2 uang koin. Oke, nggak apa-apa, saya cat. Ya, oke. Ada jawaban lain dari teman-teman? Bisa Pak. 4 Pak. Ada 4. Anissa, ada 4. Apa aja Anissa? Ada angka-angka, angka gambar, angka, ataupun gambar-gambar Pak. Oke, jadi ada 4. Benar ya, kalau ada 4. Oke, sekarang pertanyaan lainnya. Kalau 3, tadi 2 ya, kalau 1 koin 2 kemungkinan, gambar dan angka. Kalau 2 koin ada 4 kemungkinan, angka-angka, angka gambar, dan seterusnya. Sekarang kalau 3 koin, ada berapa kemungkinan? Tidak usah kita cacah satu persatu. Ada berapa kemungkinan? 9. 9. Oke, 9 apa saja? Yakin 9. Angka gambar. Yang jauh siapa? 8. 8, Pak. Oke, ada 8, bukan 9 ya. Oke, ya good. Berarti teman-teman paling tidak sudah bisa inilah. Sekarang gini, apa manfaatnya kita memahami ruang sampel ini? Coba saya tanya nih, Muhammad Miftah. Ya, Panggilannya Pak Miftah. Miftah. Oke, Miftah, saya tanya sekarang. Miftah tahu bahwa peluang munculnya angka dalam pengetasan sebuah koin adalah berapa nilainya? Tadi yang satu koinnya, Pak? Ya. Oh, ada 2. Nah, jadi berapa peluangnya munculnya gambar dalam pengetasan sebuah koin? 1. Wes, bukan. Itu satu kemungkinan. Peluangnya, kalau berarti peluang, berarti sekarang kita bisa apa? Sudah. 1/2. Betul. Minta 1/2. Karena apa? Karena kita tahu pasti bahwa ketika kita mengetus sebuah koin, kemungkinan yang muncul itu adalah 2 kemungkinan. Yang saya tanyakan adalah 1 kemungkinan dari 2 kemungkinan itu. Maka pasti jawabannya adalah 1/2. Benar kan?
Iya, betul Pak. Oke, saya nanya sekarang ke Miftah. Miftah sering nembak cewek nggak? Enggak Pak, enggak sering. Nggak pernah atau pernah? Pernah, cuma enggak sering. Oh, tapi ditolak atau enggak? Ya, tergantung Pak. Ditolak kayaknya. Oke, gini Miftah. Ketika seorang mahasiswa akan nembak seorang mahasiswi, dilihat dari responnya si wanita tadi, berapa peluang dia diterima? Berapa peluang dia diterima? Sekarang pikirkan dulu. Berapa peluang dia diterima? Diterima itu satu kemungkinan kan? Iya. Oke. Jadi berapa peluangnya sekarang? 1/2. Oh, 1/2. Miftah berarti termasuk cowok yang polos kalau begitu. Karena mendefinisikan respon yang diberikan itu adalah ditolak dan diterima. Benar nggak? Betul Pak. Yakin begitu wanita sekarang? Kan ada yang jawabannya begini, bahwa aku itu sudah lama dekat dengan kamu dan selama ini menganggap jadi saudara seperti adik dan kakak. Untuk sementara saya tidak bisa menjawab itu. Itu ditolak atau diterima? Digantung, Pak. Berarti digantung benarnya. Jadi kalau ditanya sekarang, berapa peluang diterima? Kalau kita membayangkan bahwa hasil kemungkinannya ada 2, ditolak dan diterima, betul jawabannya setengah. Tapi kalau masa modern ini jawabannya bukan lagi setengah, tapi berapa Miftah? 1/3. 1/3. Catat itu ya. Berarti sekarang kalau ditanya berapa peluang diterima oleh seseorang yang kita tembak adalah 1/3. Karena ingat bahwa kita harus mampu mendefinisikan semua kemungkinan yang bisa muncul. Betul nggak? Betul. Tadi ya, ada yang bilang digantung. Anissa tadi siapa tuh? Ya. Udah Okay. nanti Pak. Oh, Iya. berarti Ridianti berarti sudah pengalamannya. Baik, sampai sini bisa membedakan teman-teman ruang sampel itu apa, sampel point itu apa? Nah, paling tidak ya, sekarang sudah mulai paham bahwa kenapa kita harus mampu mengidentifikasi ruang sampel itu dengan benar adalah karena kita punya kepentingan untuk bisa menghitung peluang dengan benar. Jadi ketika kita salah membayangkan ruang sampel, kira-kira peluang yang kita hitung benar atau tidak? Kalau kita salah mengidentifikasi ruang sampel, dengan kata lain bahwa kita salah mengidentifikasi jumlah titik sampelnya. Betul nggak hitungan peluang kita nantinya? Salah. Betul, Salah, Pak. karena seperti teman-teman tahu bahwa menghitung peluang itu adalah kita akan membandingkan berapa kemungkinan kejadian yang kita harapkan dibandingkan dengan seluruh kemungkinan yang bisa muncul. Jadi kalau di sebuah ruangan itu ada 100 orang mahasiswa dan 40 orang di antaranya perempuan, kalau saya ditanya, kalau dipilih seorang wakil secara acak, berapa peluang yang terpilih adalah perempuan? Berarti jawabannya berapa? Ada yang bisa jawab? Di ruangan ada berapa kemungkinan, ada berapa orang? 40 wanita bukan Pak tadi teh? Ya, 40 wanita. Jadi kemungkinannya ada 40 wanita. Seluruhnya berapa di ruangan itu? 100. Ya, oke, 100 Gus, benar. Jadi sekarang kalau ditanya, berapa peluang terpilih wakil yang kita pilih seorang wakil itu adalah perempuan? 1/40, Pak. Benar, Gus? Benar? Berapa Ya, jawabannya, Gus? 1/40. Soalnya kan 40 wanita, cuma dipilih 1. Ah, benar begitu ngitungnya. Mana yang menjadi ruang sampahnya? Gimana? Jumlah keseluruhan mahasiswa Oke. di program itu. Ruang sampah atau ruang sampahnya adalah 100 orang itu. Jadi titik sampahnya ada 100. 100. Kemungkinan milih wanita. Yang terpilih wanita. Ada berapa wanita? 40. 40. Jadi jawabannya berapa? 2/5. Pudanti. Jadi berapa 20? Berapa 25? 2/5. 2/5. 2/5 dari mana? 40/100. Oke, good. Betul begitu ya. Betul kata Pudanti bahwa jawabannya adalah 40/100. Berarti kalau disederhanakan tadi adalah 2/5. Begitu teman-teman. Gampang semuanya ngitungnya ya. Ini kita baru pemanasan aja ya. Dan itu adalah pengantar aja bagi teman-teman. Tapi nanti ini akan sangat penting bagi teman-teman lebih lanjut di dalam mempelajari peluang. Nah, tapi kita mungkin tidak akan detail ya nantinya. Kita akan lebih ke statistik. Tapi sekali lagi bahwa pemahaman kita tentang peluang itu penting. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya dulu? Bapak izin bertanya. Ya, silakan, Anissa. Iya, Pak, izin bertanya. Ya, silakan, Anis. Ya, apakah terdapat perbedaan kualitas data Bapak antara hasil yang dihasilkan dari
perbedaan peluang. Misalkan untuk dadu sendiri peluangnya ada 1/2 misalkan untuk gambar atau angka, dengan yang tadi untuk perempuan ada 40/100. Dari hasil yang terpilihnya itu apakah terdapat perbedaan untuk kualitasnya? Oke. Nah, begini, betul. Ya, jadi sekali lagi, tadi juga rasanya di depan Pak Dedi sudah menggarisbawahi hal ini. Jadi kalau ada 100 orang, kemudian misalnya apakah nanti yang terpilih itu mewakili atau tidak? Kan sebenarnya kita ingin mendapatkan sampel yang mewakili ya. Nah, nanti di konsep ketika kita memperoleh data itu akan kita singgung. Nah, jadi kemungkinan kan gini, kalau kita 10 atau gini dulu lah, yang sederhana misalnya. Kalau ada 4 orang, silahkan di video saya udah cerita tentang ini. 4 orang, kemudian saya akan pilih wakil 2 orang. Ada berapa? Kalau misalnya ada A, B, C, D gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya akan pilih si A dan akan pilih 2 orang, berapa peluang terpilihnya A dan B dari 4 orang ini? Ada yang bisa jawab? 2/4 bukan, Bapak? 2/4. Nisa, dari mana jawabannya nih 2/4? 2 dari A dan B yang dipilih, dari 4 orang. ada 4 orang. Oke. Nanti mulai pertama itu tugas, benar nggak jawaban seperti itu? Ya, cari jawabannya. Oke, nanti kita akan bahas di belakang ya, tapi tidak akan sedetail itu. Nah, jadi balik lagi. Jadi ketika kita akan memilih sebagian dari orang-orang yang ada di kumpulannya, itu kan berbagai kemungkinan pasangannya, betul nggak? Misalnya nih, ada 10 orang, kalau kita deretkan dari mulai yang berat badannya paling rendah ataupun paling ringan ke yang paling berat. Kebayangkan 10 orang ya. Nah, kalau saya hanya akan memilih 4 orang. Jadi saya abaikan dulu lah berapa kemungkinan untuk membentuk sampel 4 dari 10 ini. Kita abaikan dulu aja. Nah, kalau dari 10 orang yang diurutkan berdasarkan berat badannya ini, kita akan hanya ambil 4. Bayangkan bahwa nomor urut 1 itu paling ringan, nomor urut 2 kedua ringan, nomor 3 itu ketiga ringan, dan seterusnya sampai yang paling berat badannya. Kalau 4 orang ini, saya perolehnya dari 4 orang yang pertama. Dari 4 orang yang berat badannya paling ringan. Pertanyaan saya nih begini. Apakah berat badan 4 orang yang saya ambil itu menggambarkan dari 10 orang itu? Tidak, Bapak, kalau menurut saya. Tidak. Oke. Atau gini. Mana kalau misalnya saya ambilnya 2, mana yang lebih menggambarkan? Saya mengambil 2 orang di urutan pertama tadi, 1, 2, atau 2 orang itu nomor 1 dan nomor terakhir. Mana yang lebih menggambarkan kira-kira keadaannya? Yang diambil paling pertama dan terakhir, Pak. Good. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang risiko kita untuk mendapatkan sampel yang mewakili itu dikaitkan dengan peluang ya seperti itu. Jadi kita punya, ataupun ketika seorang itu akan terpilih menjadi wakil, ada peluangnya, dan ingat semakin banyak yang akan menjadi pilihan kita, maka peluangnya akan semakin kecil. Maka dengan demikian sebenarnya tantangan kita untuk mendapatkan wakil yang mewakili itu akan semakin susah, akan semakin rumit gitu. Nah, kenapa kita berbicara tadi? Ya, sebenarnya kita akan lebih melihat begitu banyaknya kemungkinan yang akan muncul, sehingga kita akan berhadapan dengan peluang yang semakin kecil, dan artinya bahwa keakuratan kita untuk mendapatkan sampel yang representatif pun semakin tinggi tantangannya. Nah, jadi sekali lagi ya, bahwa pembentukan ataupun peluang terpilihnya satu unit atau elemen dalam itu nanti akan menentukan gitu ya, apakah sampel yang kita hasilkan itu akan mewakili atau tidak. Kalau dipilih 1 orang dari 10, berarti kan 1/10 peluangnya. Betul nggak, Nis? Betul, Pak. Betul. Nah, sekarang kalau saya akan mengambil wakilnya 9 dari 10 itu, berarti peluang terpilihnya setiap orang berapa? Mengambil 9 dari 10, Pak. Betul. Ya, katakanlah 9/10 kan akan masuk di sampel kan, begitu ya. Nah, sekarang dengan wakil 1 orang, dengan wakil 9 orang, kira-kira akan mewakili yang mana keadaannya? Ingat kemarin bahwa semakin besar sampel yang kita miliki atau semakin mendekati jumlah populasi, maka sampel tersebut semakin bagus. Kenapa? Semakin representatif untuk mewakili. Betul, semakin menggambarkan keadaan sebenarnya. Ya. Oke. Itu ya kira-kira jawabannya. Nantilah kita bahas lagi di pertemuan di diskusi berikutnya. Ada pertanyaan selain itu?
Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan Muhammad Rifki apa? Ya, review, Pak. Ya, oke, silakan. Tadi saya sedikit menggarisbawahi yang telah Bapak sampaikan. Apabila ruang sampelnya itu terjadi salah perkiraan, maka si titik sampelnya pun akan berbeda hasilnya. Nah, terkait hal tersebut, apakah ada cara untuk meminimalisir terjadinya kesalahan tersebut, Pak? Terima kasih. Oke. Caranya biasanya didesain samplingan sesuaikan, ya. Misalnya daripada kita memilih secara acak, biasanya kita kelompokkan dulu menurut karakteristik tertentu. Biasanya itu untuk salah satu untuk cara agar ada keterwakilan dari kelompok-kelompok yang ada. Begitu, ya. Nanti kita bahas di waktu sampling lagi, ya. Pak, siap, terima kasih. Sama-sama. Nah, kalau kita bicara ruang sampel itu pada dasarnya ada dua jenis, ada dua macam. Ada ruang sampel diskrit, ada ruang sampel kontinu. Yang diskrit itu contohnya ini. Ruang sampel isinya 1, 2, seterusnya sampai 25. Terbatas nggak ruang sampel ini? Terbatas, Pak. Terbatas. Dapat dihitung nggak? Dapat. Nah, oke. Sekarang, yang kedua nih. Dapat dihitung nggak ruang sampel? Tidak, Pak. Terus? Dapat, Pak. 0, 1, 2. Itu dihitung bukan? Dihitung, Pak. Dihitung. Terbatas nggak? Enggak. Tidak. Enggak. Ya, nah itu. Nah, kalau ruang sampelnya dapat dihitung, mau terbatas, mau tidak terbatas, itu disebut sebagai ruang sampel diskrit. Sedangkan, kalau seperti ini, bisa nggak kita ngitung ruang sampelnya? Ada jarak desimal paling Pak, tapi kalau dari ini nggak bisa kayaknya. Iya. Karena antara 0 sama 1 nggak ada. Betul. Kalau ditanya antara 0 dan 1, itu tidak terbatas ya jumlah bilangannya. Makanya kalau yang atas ini kita sebut sebagai ruang sampel kontinu. Nah, jadi kalau diskrit itu ciri utamanya adalah isi di dalamnya dapat kita hitung. Kalau continuous itu tidak dapat dihitung. Nah, jenis ruang sampel ini nanti teman-teman akan menentukan jenis variabel acak yang kita miliki. Apa itu variabel acak? Nah, kita akan bicara nanti. Ya, yang jelas sekali lagi ini akan menentukan jenis variabel acaknya. Kalau jenis variabel acak ini menentukan apa? Menentukan jenis distribusi peluangnya.